Swastiastu. Om Anubhadra Kartawayantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo, selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan mengajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, mungkin sebagian dari kalian asing dengan wajah Bapak. Kenapa sih Bapak ini berdiri di sini? Apa sih tujuannya? Nah, perkenalkan, nama Bapak Iko Manjudi Setiawan. Bapak dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subliwo. Di sini Bapak melakukan praktikum sekolah di SMP Negeri 2 Kubu Bangli. Sebelum kita lanjut pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semua mengambil sikap berdoa dimulai. Om Purwo Jata Brahmana Brahmacari Dharma Wasana Stapasodasti Tatasmajatam Brahmano Brahmo Yestam Dewasya Sarwo Amata Sakam. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan membawakan materi mengenai Sadripu. Adapun tujuan materi yang Bapak bawakan pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari Sadripu, yang kedua untuk mengetahui bagian-bagian dari Sadripu, yang ketiga untuk mengetahui contoh-contoh dari Sadripu, dan yang terakhir atau yang keempat untuk mengetahui cara untuk mengendalikan ajaran Sadripu tersebut. Nah, sebelum Bapak lanjut, di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari Sadripu? Jika tidak ada, tonton video ini sampai akhir. Sadripu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua suku kata, yaitu Sad dan Ripu, di mana kata Sad yang berarti 6 dan Ripu yang berarti musuh. Jadi, Sadripu bisa diartikan sebagai 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Tadi penjelasan mengenai Sadripu. Sekarang kita akan lanjut kepada bagian-bagian dari Sadripu. Apa saja sih bagian-bagian dari Sadripu? Yuk kita simak bersama-sama. Sadripu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada Kama, yang kedua ada Loba, yang ketiga ada Kroda, yang keempat ada Mada, yang kelima ada Moha, dan yang terakhir ada Matsarya. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu mengenai bagian-bagian dari Sadripu tersebut. Yang pertama ada Kama, yaitu keinginan atau hawa nafsu. Setiap orang tentu mempunyai keinginan atau hawa nafsu, tetapi nafsu tersebut harus dikendalikan. Umat manusia harus dapat mengendalikan hawa nafsunya, agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua ada Loba, yaitu tamak atau rakus. Orang yang rakus selalu ingin memiliki lebih dari apa yang sepantasnya dimiliki. Keinginan untuk memiliki yang berlebihan itu akan dipenuhinya dengan jalan apapun, meski bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga ada Kroda, yaitu marah atau kemarahan. Umat Hindu semestinya dapat mengendalikan diri dan tidak lekas marah. Perbuatan marah dapat menyusahkan atau menimbulkan kekecewaan bagi orang lain. Dan yang selanjutnya ada Mada, yaitu mabuk. Orang yang mabuk akan lupa dengan dirinya sendiri maupun kawan-kawannya. Dalam keadaan demikian, orang itu akan cenderung berbuat yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Yang kelima ada Moha, yaitu bingung. Pikiran yang bingung tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang terakhir ada Matsarya atau iri hati.
Seseorang belum tentu senang melihat orang lain hidup bahagia, belum tentu senang melihat orang lain hidup berkecukupan. Sadripu memiliki dua sifat, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, sekarang kita masuk pada contoh positif dan contoh negatif dari ajaran Sadripu. Tonton terus video ini sampai habis ya. Yang pertama, contoh karma positif. Berkeinginan membantu orang saat kesusahan. Dan yang negatif, berkeinginan memiliki barang atau hak orang lain. Berkeinginan menyakiti teman. Yang kedua, contoh laba positif. Bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dengan jalan yang benar. Dan yang negatif, mengambil hak orang lain, melakukan pemerasan terhadap orang lain. Yang ketiga, contoh kroda positif. Marah kepada bawaan yang salah, marah kepada peserta didik yang tidak sopan. Dan yang negatif, suka marah kepada orang lain dan mengeluarkan kata-kata kasar. Yang keempat, contoh mada positif. Minum minuman yang secukupnya untuk kesehatan, mabuk akan ilmu pengetahuan. Yang negatif, suka minum minuman keras. Yang kelima, contoh moha positif, bingung dalam memecahkan masalah sesuai dengan ajaran agama. Dan yang negatif, suka berdiam diri, suka mengambil keputusan yang keliru. Yang keenam atau yang terakhir, contoh matsarya positif, iri terhadap nilai teman yang bagus dan ingin seperti mereka dengan cara yang benar. Yang negatif, suka membicarakan orang lain, sering mencibir orang, dan menusuk teman dari belakang. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan mengasih tugas untuk mencari bagaimana cara untuk mengendalikan ajaran Sadripu dan dikumpul minggu depan. Pertemuan hari ini kita duduk dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love